Selamat datang di kuliah MA 3131 Pengantar Analisis Real. Topik yang akan dibahas adalah mengenai himpunan dan fungsi. Kali ini kita akan mendiskusikan fungsi injektif, fungsi surjektif, dan fungsi bijektif. Pertama, kita ulang kembali apa yang dimaksud dengan fungsi injektif. Definisi, fungsi f dari x ke y disebut fungsi injektif atau fungsi satu-satu jika untuk setiap x1 tidak sama dengan x2 berlaku fx1 tidak sama dengan fx2. Sebagai catatan, jika kita melihat kontraposisi dari pernyataan pada definisi, definisi di atas setara dengan f injektif jika fx1 sama dengan fx2 mengakibatkan x1 sama dengan x2. Sebagai contoh, misalkan f didefinisikan dengan fx sama dengan 2x plus 1. Jika fx1 sama dengan fx2, maka 2x1 tambah 1 sama dengan 2x2 tambah 1. Sehingga diperoleh x1 sama dengan x2. Oleh karena itu, f adalah fungsi injektif. Selanjutnya, kita ulang kembali apa yang dimaksud dengan fungsi surjektif. Fungsi f dari x ke y disebut fungsi surjektif atau fungsi pada jika peta dari x oleh f sama dengan y. Sebagai catatan, karena peta dari x oleh f adalah subhimpunan dari y, maka untuk menunjukkan bahwa f adalah fungsi surjektif atau pada, cukup dibuktikan bahwa y adalah subhimpunan dari peta dari x oleh f, yakni untuk setiap y di y terdapat x anggota dari x sehingga y sama dengan fx. Sebagai contoh, misalkan fungsi f didefinisikan dengan fx sama dengan x kuadrat, maka fungsi f memenuhi peta dari seluruh himpunan bilangan real oleh f adalah himpunan bilangan real tak negatif. Oleh karena itu, terbukti bahwa f adalah fungsi surjektif atau fungsi pada. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai fungsi bijektif. Definisi, fungsi f dari himpunan x ke himpunan y disebut fungsi bijektif jika f adalah fungsi injektif dan surjektif. Fungsi bijektif ini juga dikenal dengan fungsi satu-satu pada. Sebagai contoh, misalkan fx sama dengan x pangkat 3, fungsi f adalah fungsi bijektif pada himpunan seluruh bilangan real. Selanjutnya, misalkan g adalah fungsi yang didefinisikan dengan gx sama dengan x kuadrat. Fungsi g ini bukan fungsi injektif, sebab nilai g di 1 sama dengan nilai g di min 1, tetapi jelas bahwa 1 tidak sama dengan min 1. Karena g bukan fungsi injektif, maka dapat disimpulkan bahwa g bukan fungsi bijektif. Demikian kuliah mengenai fungsi injektif, fungsi surjektif, dan fungsi bijektif. Terima kasih atas perhatiannya.